Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang menonton channel YouTube Ternak Jadi-Jadian. Di pagi ini saya ingin vlog sedikit ya, bercerita mengenai pengalaman penetasan saya ya, yang masih baru, masih coba-coba. Nah, juga ternak jadi-jadian. Jadi kali ini saya ingin sharing-sharing ke teman-teman. Ini hasil penetasan telur saya yang gelombang keempat ya, telur ayam merawang, yang rencananya untuk saya besarkan. Jadi yang kemarin sudah saya jual ya, berapa itu kan. Nah, ini telur yang tidak fertil, ini sisa telur yang menetas cuman cacat ya. Ini posisinya saya sesar karena sudah telat waktunya. Ini pagi ini juga saya buka telurnya karena juga tidak pecah-pecah. Itu ada 5 sisanya. Nah, saya tidak tahu nih apakah masih ada hidup atau tidak telurnya. Kalau posisi sekarang saya menggunakan suhu temperaturnya ya, kelembapannya sekitar 65 ke atas ya, bisa mencapai 71. Ini kelembapannya 60, sekarang posisinya 66. Ini dari kemarin-kemarin saya tunggu-tunggu tidak lepas-lepas. Ini saya coba satu, ternyata dia tidak bisa berdiri ya. Jadi saya coba terapi dengan menggunakan kertas atau tempat telur. Saya ini dulu pasang seperti ini. Akhirnya saya menggunakan 2 tempat wadah untuk menaikkan kelembapan, karena kalau satu tempat kelembapannya kurang naik. Karena salah satu kegunaan kelembapan naiknya yaitu supaya telur-telur ini menjadi mudah rapuh ya. Tapi jangan lupa juga saya bantu dengan spray ini ya. Saya pakai spray yang bekas parfum. Saya semprot tipis-tipis sehari 3 kali biasanya. Dia disemprot di atas atasnya. Kalau untuk temperaturnya pas musim penetasan ya, suhu maksimalnya 37,5, suhu terendahnya 37. Sudah disetting di termostat ini. Ini memang untuk mesin ini khusus untuk mesin penetas telur ya, karena kan ini kotor ya, maksud kotor itu bekas cairannya, bekas cangkang-cangkangnya, jadi saya mudah membersihkan. Untuk yang di sini itu tempat pengeraman ya, jadi untuk bolak-balik telur. Jadi di sini saya khususkan untuk tempat bolak telur. Ini per 8 jam per hari, suhunya maksimal 38, minimalnya 37,5. Kelembapannya untuk lihat ya, kelembapannya saya pasang sekitar 55 ke atas lah, 50% ke atas. Sambil saya review ya teman-teman ya, untuk sekedar sharing-sharing saja ya. Satu lagi saya buat mesin tetas menggunakan styrofoam ya, sederhana sekali. Nanti kalau mau lihat cara pembuatan dari pengalaman saya, ada di video saya sebelumnya ya. Ini buat juga mesin tetas tapi sama-sama teman ya. Yang ini
ini saya buat sendiri karena kondisi jumlah telur yang diproduksi di kandang saya agak lebih lumayan ya, jadi tidak bisa menampung 2 mesin ini, jadi sisa-sisanya ya saya masukin di sini. Tapi untuk mesin ini saya utamakan di hari pertama sampai hari kelima, jadi untuk posisi di awal saja. Kalau seandainya waktunya normal, maksudnya ini ada yang kosong, nah, kalau ini ada yang kosong baru saya masukkan dari sini ke sini. Tapi kalau ini masih penuh, ini masih juga terisi, ya akhirnya saya muter baliknya manual di sini dulu sampai nanti ini kosong. Kalau saat ini posisinya sudah kosong ya, ini saya buka dulu penampakannya. Nah, sederhana sekali. Saya pasang lampunya 1 lampu menggunakan 15 watt. Nah, ini menggunakan kawat jaring parabola ya, saya beli pakai kayu, saya barangkai. Ada hygrometernya tidak ada, cuman ada termometernya, cuman pas saya cek hygronya sekitar 50 sampai 60 lah. Tempat airnya juga pakai tempat yang kecil, tapi alhamdulillah saya cek fertil telurnya lumayan, hampir 90% ya pada waktu masuk ke sini. Dan terakhir ini perlu masuk ke kandang besar yang saya lakukan atasan yang saya lakukan. Alhamdulillah ini sekitar 30 lebih ya, bisa untuk jadi calon indukan berikutnya. Ini sudah saya kasih siapkan tempat untuk pakannya ya, saya bor, pasang pipa panjang supaya mereka tidak berebut pakannya. Ini menggunakan pelet 511, airnya Vitagik untuk starternya ya. Ini alasnya menggunakan sekam ya, ini sekamnya sudah 4 periode atau 4 gelombang lah, jadi sudah agak mengeras, nanti saya ganti yang baru. Nah, ini insya Allah saya menjadikan calon indukan. Jadi memang saya sudah sampaikan ke teman penjual bahwa untuk saat ini saya belum jual dulu ya. Saya jualnya juga tidak banyak sih, cuman kadang-kadang 30 lebih, ada yang 20, ada yang 12, tergantung dari jumlahnya karena masa produksinya masih sedikit ya. Ini alhamdulillah ayam-ayamnya mudah-mudahan sehat ya. Ini namanya ayam merawang, tapi dengan mungkin indukan dulunya banyak persilangan, jadi warnanya jadi ada kehitaman mungkin kecoklatan. Tapi ini memang tanda-tanda ayam merawang ini dia ukurannya lebih besar secara postur tubuhnya dibanding ayam kampung, dan cepat menjadi dewasa serta telurnya kuantitinya lebih banyak. Nanti kita lanjutkan di sesi atau part berikutnya ya untuk proses pemindahannya. Sekarang ini video ini memantau untuk perkembangan DOC nya dulu sampai nanti dimasukkan ke kandang brooding. Nanti kita lanjutkan videonya di kandang brooding nanti untuk persiapan kandangnya. Jadi ini persiapan kandang DOC nya secara sederhana sekali. Saya beli box apa namanya nih, box plastik, kalau orang toko bilangnya box container ya, ukurannya hampir 1 meter kali 60 ya kalau tidak salah. Ini harganya kemarin 180
180.000. Saya pikir muat lah untuk sekitar 50 mungkin ya maksimal usianya. Kemudian ini saya bor ya, bor kasih dengan lem tembak supaya tidak tajam sini. Kemudian lampunya saya menggunakan lampu 5 watt karena kalau pakai lampu yang 10 atau 15 watt mereka terlalu panas. Lampu ini kan tidak menyerap panas, jadi panasnya bermutar-mutar di situ. Jadi 5 watt ini dengan kondisi hidup terus panasnya juga akan merata. Alhamdulillah ini POC-nya insya Allah siap untuk pembesaran. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan di kandang brooding. Terima kasih teman. Lanjut kita ke kandang brooding. Ini sudah kita pindahkan ya DOC ayam yang video sebelumnya. Nah ini kandang broodingnya ya, tempat pakannya sama, kita buat dengan pipa, kita tanam seperti itu. Minumannya kita gantung ya. Ini lampunya 15 watt ya, kita pasang ya. Tuh mereka totalnya ada 35 tapi mati satu. Kandang broodingnya seperti ini ya. Ini saya buka di tengah-tengahnya. Sebenarnya dia seperti ini kandang broodingnya, ada sekatnya ya. Nah ini ada sekatnya. Oke, seperti ini ya kandang broodingnya. Mereka nanti mempunyai 2 tempat pakan ayam ya, dengan menggunakan pipa kita tempelkan ke dinding ya. Nah, ini kita gantung temannya supaya tidak sampai ke bawah, takut diinjak. Ini lumayan cukup luas ya, hampir 2 meter panjangnya. Lampunya menggunakan lampu 15 watt. Kalau sore saya buat asap deh, pengasapan. Ini indukannya tuh posisinya sekat pengeramnya masih keluar itu indukan itu. Ini indukan ayam merawang. Sebelah sini ada 5 ya, sebelah sini sebelah sini 4. Tempatnya sederhana ya, ukurannya 1,5 kali 2 meter. Oke teman-teman, kandang yang ini masih kosong ya, saya buat 3 pospal. Nah, ukurannya 1 meter lebih lah, untuk menambah indukannya dari ayam ini.